mau'izah hasanah yang kali ini akan disampaikan oleh beliau Gus Haji Birul Alim LC. Kepada beliau Gus Haji Birul Alim LC kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin ulama'an al-a'izza wa masyayikhana al-ajla wa akhussu fi dzikri wa fi muqaddimatihim al-katib li ri'asati tanfidhiyah Hay'ah Nahdlatul Ulama Farak Lamongan, panjenenganipun Kiai Haji Ghazali kula celuk Kiai mergi gadah pondok. Biasane nek gadah pondok niku Kiai. Mboten purun dipanggil Kiai nggih tawadhu. Pak Zali niki Kiai Ghazali niki pun pantes munggah dados Suriah. Insyaallah ngoten Yai. Ingkang kawula mulyakaken seluruh pengurus PCNU Lamongan yang pada malam hari ini hadir, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya muliakan panjenenganipun Kiai Haji Fattah Amin selaku Rais Tanfidhiyah MWT NU Solokuro, panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Ilham selaku Rais Syuriah MWT NU Solokuro, dan seluruh jajaran kepengurusan MWT NU Solokuro, dan juga tidak lupa seluruh pengurus NU baik tingkat ranting maupun anak ranting, Banom, kemudian juga pengurus-pengurus lajnah yang pada malam hari ini mengikuti resepsi dan tasyakkur 1 abad Nahdlatul Ulama. Tak lupa kepada jajaran muspika yang pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, beliau Bapak Camat Solokuro, yang saya muliakan Bapak Kapolsek Solokuro, dan juga Bapak Dandim Solokuro, seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, saudara sedaya ingkang kawula mulyakaken, ketika kita memperingati 1 abad, 1 abad itu adalah angka yang sangat penting sekali di dalam perjalanan sejarah umat manusia. Terlebih dalam perjalanan syariat Islam. Biasanya leres napa sing dipun ngendikaaken kalih Yai Fattah kala wau, setiap organisasi, bahkan kalau ditingkatkan lagi, setiap kepercayaan itu kalau sudah melewati umur 100 tahun itu akan terjadi perubahan. Nah, biasanya perubahan itu lebih cenderung pada perubahan yang negatif daripada perubahan yang positif. Makanya Kanjeng Nabi niku mengingatkan di dalam sebuah hadis ingkang dipun riwayataken kalih Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Innallaha yab'atsu
ala roksi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus di tiap-tiap 100 tahun. Di tiap-tiap penghujung 100 tahun seseorang yang akan bangun untuk memperbaharui agama. Lah NU niki nek kapan dihubungaken kali hadis kala wau, ketika sudah memasuki abad yang kedua, NU ini butuh mujaddid baru. Panjenenganipun Al-Imam Al-Munawi. Imam Al-Munawi niku rivali Imam As-Suyuti. Ulama yang hebat, berasal dari negara yang sama, podo-podo tekok Mesir, tapi beliau punya rivalitas, punya saingan dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Imam Al-Munawi itu mari komentar dalam hadis ini, kena nopo kok kudu 100 tahun. Mergo biasane wong niku agama niku nek kapanpun umur 100 tahun pasti ada kecenderungan untuk berubah ke arah yang negatif. Ini bukan hanya skala organisasi keagamaan, bahkan agamane dhewe pun akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu butuh mujaddid, butuh pembaharu yang menyegarkan kembali visi dan misi Nahdlatul Ulama. Sebagaimana ulama-ulama yang ada di dalam agama Islam itu juga butuh pembaharu-pembaharu yang menyegarkan kembali ajaran-ajaran agama Islam. Mula wonten ulama kados Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sampeyan bayangno Umar bin Abdul Aziz niku memimpin jadi presiden itu hanya 2,5 tahun. Makanya disebut pembaharu. Umar bin Abdul Aziz itu mimpin negara yang pada saat itu Islam bukan hanya menguasai wilayah kecil teritori, tapi wilayah Islam pada saat itu membentang di 3 benua, Asia, Afrika, dan juga sudah masuk ke sedikit benua Eropa. Lalu itu dipimpin kali presiden, dipimpin oleh seorang amir namanya Umar bin Abdul Aziz, hanya berumur kepemimpinannya 2 tahun. Niku wong Islam sak donya makmur kabeh uripe. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah awak dhewe kadang-kadang duwe presiden 2 periode, iku sing kere tambah kere. Sing wingi soge saiki tambah kere. Repot. Nah, Umar bin Abdul Aziz niku di dalam salah satu bibliografinya diceritakan bahwa pada saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, wong Islam niku mboten enten wong miskin. Kula sampai bingung oleh bayang kok iso ono negara satu pun orang miskinnya tidak ada. Sampai sing jenenge beras, jagung niku dibuahi teng gunung-gunung teng alas-alas mulai lah nopo wis ora ono wong sing gelem nrimo sedekah karo zakat. Mboten kados awak dhewe sakniki rebutan beras miskin. Rebutan beras miskin. Lho sing sugih niku nek pun enten dungguman beras macak dadi miskin kok, Bu. Nggih kelakon ngoten niku. Nggih napa mboten? Iku saking gak makmure. Sing sugih niku sampai ngerasa dadi wong miskin. Beda kali dulu pada saat Islam mengalami kejayaan. Kemudian setelah 100 tahun sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, problematika umat Islam beda malih.
Apa? Ada pertentangan antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Ulama yang ketika mengambil hukum pandangan ini itu namun cukup teng hadis mawon, itu satu kubu. Di kubu yang lain ada ulama yang ketika dia mengambil hukum, dia ini itu namun pengen gawe akal. Orang pateo gelem gawe hadis. Dua kubu ini saling bertikai. Sing ahlul ra'yi, sing ahli akal nyalahno ahli hadis, sing ahli hadis nyalahno ahli akal, sampai wong Islam pada saat itu dilanda perpecahan yang luar biasa. Kemudian muncullah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala nulis kitab jenenge kitab Ar-Risalah, yang dengan kitab itu Imam Syafi'i mempertemukan titik kesepakatan antara wong ahli hadis dan wong ahli ra'yi. Niki nek diterusno 100 tahun maneh, 100 tahun selalu ada tokoh-tokoh yang menjadi bintang dalam perjalanan agama Islam. Di NU kula nggih berharap di abad yang kedua niki muncul kader-kader yang luar biasa. Nah, tiang niku nek kapan kepingin mentajdid, memperbarui ajaran agama, itu harus mempunyai kekuatan, harus mempunyai superioritas. Ya kuat ilmune, ya kuat duwike. Sampeyan nek kuat ilmu tok gak duwe duit, iku upase gak patek mambu. Upase gak patek mambu. Ono kiai alime gak karuan tapi gak duwe duit. Wah niku nggih bahaya iki. Di samping itu duit mawon tanpa ilmu tidak cukup. Maka dua hal ini harus berjalan beriringan. Para bapak, para ibu ingkang sangat kawula mulyakaken, dalam memperingati 100 tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama, kula sangat terinspirasi dengan dawuhipun Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Napa dawuh Imam Malik? Dan dawuh niki selalu dijadikan pedoman oleh ulama-ulama kita. Imam Malik niku nate dawuh ngeten. Lan yasluha amru hadhil ummah illa bima salaha bihi awailuha. Urusane ummate Kanjeng Nabi Muhammad niki ora bakal iso sukses kecuali dengan kesuksesan yang dulu sempat diraih oleh pendahulu kita. Niki kemudian menjadi sebuah definisi yang mutarid munakis. Cara tenggene kitab Manteke. Mutarid munakis itu artinya berlaku universal. Setiap organisasi apapun atau lembaga apapun, iku nek kapan kepengin sukses tidak boleh meninggalkan sejarahnya. Kula kali panjenengan dulu yakin bahwa Nahdlatul Ulama sempat mengalami kejayaan. Bagaimana Nahdlatul Ulama riyen niku baru diproklamirkan oleh Mbah Wahab Hasbullah menjadi partai, niku langsung jadi partai terbesar. Sakmarine partai ini Bung Karno. Padahal baru berumur sangat muda sekali. Niku wis dadi partai terbesar ngalahno PKI. Pada zaman biyen niku sing gedhe niku partai ini Bung Karno kali partai ini PKI. Lah NU niku iso nyalin. Berhasil napa mboten? Berhasil. Sakmarine Nahdlatul Ulama menjadi partai, kemudian datang masa Orde Baru, Nahdlatul Ulama kembali ke khitah sesuai dengan garis perjuangannya yang awal. Bagaimana kita tahu zaman biyen Kiai NU niku nek wis
dadi kiai temenan niku upase mandi mergo apa lawane karo Pak Harto. Lah kiai zaman biyen niku nek lawan karo Pak Harto niku nek mboten kiai jaduk mboten wantun, Pak. Dan NU alhamdulillah selama masa Orde Baru mampu melewati tantangan-tantangan pada saat itu dengan berhasil. Bukan hanya sekedar berhasil tapi gemilang. Munggah cara sapu ngoten kegendel. Luar biasa. Maka nek kapan kula kali panjenengan kepengin NU niki mengalami keberhasilan, ora oleh ninggalno unsur-unsur keberhasilan yang dulu dicekeli kali para ulama. Niki penting. Ada sebuah cerita. Pada saat pemerintahan Ayyubiyah, niku keturunane Salahuddin Al-Ayyubi. Niku ono satu pemimpin jenenge Nuruddin. Presiden jenenge Nuruddin Zanki. Niki kula nek maca ceritane niki sangat terinspirasi. Disebutkan di dalam kitab Raudhatud Daulatayn. Niku piyambake Nuruddin Zanki niki wong sing luar biasa. Suatu ketika di negara Islam pada saat itu, teng Mesir pada saat itu kekacauan terjadi luar biasa. Sing jenenge kriminalitas niku kathah. Perampokan kathah, begal kathah, sing nyolong nggih kathah. Akhirnya ulama-ulama ini bermusyawarah bagaimana kita mengatasi problem ini. Akhirnya ulama-ulama yang ada pada saat itu kemudian merumuskan sebuah hukum yang hukumnya itu berbeda dengan hukum syariat. Nek cara hukum syariat mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan alhamdulillah asas ini diakui di negara kita. Jadi ojo diarani nek kapan melok UUD 45 karo Pancasila berarti melok undang-undang kafir, mboten. Karena di dalam undang-undang negara Indonesia itu menjadikan salah satu sumbernya adalah syariat Islam. Kulo elek-elek ngoten niki nggih nate kuliah hukum. Sakjane kula mboten izin kalih Kiai Ilham. SH niku mboten kula pasang. Tapi kula belajar hukum, makanya kula semerap. Makanya ada asas praduga tak bersalah. Itu sebenarnya diambil dari fikih kita. Ulama pada saat itu, pada pemerintahan Nuruddin Zanki ini kemudian merumuskan iku perampok-perampok itu nek diterapkan asas praduga tak bersalah, dia pinter-pinter duwe akeh, bisa berkelit, bisa membeli undang-undang. Wis saiki ayo rada diketati ya. Piye? Nek kapan nemu ana wong sing dicurigai dadi perampok, dijotosi sampai ngaku. Dikakloki sampai ngaku. Jadi dibalik kalau tadi itu asas praduga tak bersalah, kalau sekarang asas praduga bersalah. Jadi sebelum ada dugaan bahwa dia itu bersalah, semua manusia dianggap bersalah. Ini jelas hukum yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya wadal niku enten satu ulama besar yang menjadi gurunya Muhibbuddin At-Tabari. Dengan mungkin sing kuliah atau sing mondok tidak asing dengan ada tafsir At-Tabari. Pada saat itu gurunya Muhibbuddin At-Tabari itu masih hidup. Dan beliau menjadi wajihul ulama-ulama sing paling terpandang pada saat itu yang ditokohkan omongannya bimbel karo pemerintah. Akhirnya ulama-ulama pada saat itu sowan kabeh nang gone gurune Imam At-Tabari. Nyawanke hasil rapate bahwa kalau di dalam fikih kita
ada asas praduga tak bersalah niki digantos mawon yai. Mergo ini akan banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang jahat. Makanya hukum fikih ini rumusannya kalau ganti jadi asas praduga bersalah. Dengan pertimbangan seperti ini. Pertimbangannya disutono kabeh. Akhirnya rumusan itu disetujui, barang disetujui, rumusan ini kemudian diberikan kepada presiden. Pada saat itu presidennya adalah Nuruddin. Barang dibawa nanggone presiden, nopo reaksi nih? Niki sing luar biasa. Presidennya ngomong, masa aku apine mbok kongkon gawe hukum di luar hukum syariat. Ini tidak benar. Saya tidak akan menggunakan hukum di luar syariat. Seandainya hukum-hukum syariat itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang jahat, terus mari ngono, hukum itu kita ganti gara-gara hukum itu dimanfaatkan oleh orang jahat, terus apa gunanya Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah untuk membawa hukum ini? Paham maksudnya? Jadi maksudnya nek kapan pancene apa sing digawa Kanjeng Nabi iki sia-sia terus tok ganti. Apa maksudnya Kanjeng Nabi nerangno hukum-hukum ini? Maka saya tidak akan terima, saya akan tetap konsisten dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata benar, buah dari istiqomah, buah dari konsisten terhadap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintahan Nuruddin Zangkin itu menjadi pemerintahan yang paling berhasil pada pemerintahan dinasti Ayyubiyah, sampai bisa pada saat itu mengalahkan kerajaan Mongol. Wong Islam biyen niku hebat. Mongolia niku nyerang mboten 350 tahun. Tapi Mongol dulu itu menyerang agama negara Islam selama 20 atau 30 tahun. Sampeyan bayangno. Mestine nek kapan ono negara menyerang sebuah negara, niku mesti negara sing diserang itu akan mengikuti ideologinya negara yang menjajah. Misalnya ngene, London nyerang Indonesia, logikanya ketika orang Indonesia kalah, umpama wong Indonesia kalah, mestine wong Indonesia niku melok ideologine wong Belanda, ngoten nggih? Tapi Islam pada saat itu diserang Mongol hebatnya luar biasa. 20 sampai 30 tahun orang Mongol niku nyerang agama Islam. Duduk wong Islame sing katut wong Mongol, tapi wong Mongol sing katut wong Islam. Ini sering saya ungkapkan karena ini adalah kehebatan Islam. Rahasianya apa? Rahasianya karena ada orang-orang yang mentajdid agama Islam seperti yang dilakukan oleh Nuruddin Zangkin. Bikin luar biasa. Mula Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku dawuh ma tarakan nasu min amri dinihi. Ma tarakan nasu min amri dinihi. Listislahi amri dunyahu illa fatahallahu alaihim ma huwa adarru minhu. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan agamanya untuk kepentingan, untuk mengejar kepentingan duniawinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka sesuatu madarat yang jauh lebih besar. Jadi melalui 100 tahun Nahdlatul Ulama, kula kali panjenengan kudu balik maneh nak nggone ajarane para ulama. Niku maksudnya. Kalau kader-kader NU zaman biyen niku berhasil sebab melok ulama,
maka kader-kader NU di abad yang kedua ini pun akan berhasil manakala dia juga istiqomah untuk mengawal ulama. Janji nang NU niki kiai ini wis ditinggal, maka roh dari Nahdlatul Ulama sudah tidak ada lagi. Enggak anu kula niku setuju sakjane kalih napa sing disampaikan oleh Ketua Umum PBNU bahwa NU ini harus berada di tengah-tengah, tidak terombang-ambing dalam kepentingan-kepentingan politik, karena kepentingan politik itu sifatnya adalah parsial individual, sedangkan kepentingan NU ini sifatnya adalah bersifat umum, universal. Upamane engko nek kapan kiai ini wis melok-melok berpolitik, wah iki bejat. Maka sing dadi kiai nggih kudu tetep istiqomah miripno Nahdlatul Ulama. Hanya dengan seperti itu Nahdlatul Ulama bisa bangkit kembali. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Kok sawangane kula niki kados orasi mawon. Kula kuwatir engko dicurigai pengen nyalon jadi ketua PCNU. Atau pengen jadi Suriah NU terus Pak Zaki. Tapi memang saestu yang ada dalam pikiran kula niku namun kepingin bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama ini benar-benar kembali kepada ruhnya. Sampeyan tak sudono rahasiane niki nggih mumpung wonten Pak Polisi, wonten Pak Kapolsek, wonten Pak dan Ramil. Kuncine Indonesia aman niku nek NU ni maju. Saestu. Kenging napa kok ngoten? Bahkan mungkin kita akan memberikan kemajuan itu kita wakilkan kepada orang di luar Nahdlatul Ulama. Kula bisa memberikan sekian data dan dalil bahwa apa yang saya sampaikan benar-benar saya pertanggungjawabkan. Nek kula pun ngomong ngeten niki pun mboten kelas PCNU jane Pak Zalim pun munggah nang PB ngono wis pantes paling. Sejarah niku ngeten. Kelompok di dalam agama Islam satu-satunya yang gandoli tawasud, tawazul, akidah wasatiyah itu hanya Nahdlatul Ulama. Sakliyane niku ndak ada. Bagaimana mungkin kemajuan umat Islam itu kita pasrahkan dan kita wakilkan kepada kelompok yang memandang kelompok yang berbeda itu dianggap kafir. Kula mboten bayangno umpama wong Wahabi. Pun Wahabi kula pasrahno, majune Indonesia tak pasrahno sampean. Bejat. Saya itu bejat. Kenapa bejat? Karena dia akan memandang orang yang berseberangan secara akidah maupun secara amaliyah dengan mereka, orang yang berseberangan dengan mereka dianggap kafir. Dan kalau sudah dianggap kafir, sudah ada ideologi mengkafirkan kelompok yang berbeda, itu yang terjadi adalah chaos dan pertumpahan darah. Kita tinggali di Saudi dewe. Dulu waktu membangun kerajaan Saudi, berapa nyawa manusia, bahkan nyawa ulama yang harus dikorbankan. Kena nopo? Mergo Wahabi nganggep wong sing ora Wahabi niku kafir. Maka terjadi pertumpahan darah. Kita lihat Wahab Saudi niku menangi gara-gara duitnya akeh. Lah nek umpama duitnya nang boten kathah repot. Manten-manten kita lihat di Iran, Syiah itu memandang wong sing saliyane Syiah ya kafir. Lah wong sing koyo ngono iku sing senengane nuduh. Maka yang seandainya kita pasrahkan kemajuan sebuah bangsa atau kemajuan sebuah ideologi atau apapun, tidak akan bisa. Kenapa? Mergo hawane ini pecah perang, membangunnya tidak ada.
Nek jare maratuwa kula kitabe gambar macan. Senengane ngereng mawon, angger petuk wong ngereng tok. Dadi wong iku wedi kabeh. Tapi sampean delok NU niku adem. Kenapa? Karena NU itu memandang bahwa semua orang yang berseberangan dengan NU sik dianggap podo-podo Islami. Makanya sampean niku nek kapan takok lapo ya? Nek kapan NU sing dadi pemimpin iku NU iki kok krasa kuluman banget. Tonggo sebelah ya dumi berkat. Kemana? Biasanya takok ngono. Terus nek kapan ansor juman amplop iku ratik pandang yatim teko endi yatime NU diramut yatime NU yatime wong sing ora NU ya diramut. Iki napa mboten? Kadang sampai jarene ibu-ibu kula kadang gregeten nek sing sebelah dum amplop sing NU ora tau diilingi balas. Iku ke amplop apa maneh jabah. Kula yakin seumpama di Lamongan iki nang bupatine NU selesai. Sakingane wong NU niki kebablasan ahlus sunnah. NU Lamongan niki kebablasan ahlus sunnah. Niki Pak Zali niki kudu didadekno PR niki Pak Zali niki. Karena apa? Niku saestu. Tapi sampean delok. Ini memang sejarah sudah mengatakan seperti itu. Sampean delok nek kapan liyane NU sing nyekel negara, liyane NU sing nyekel provinsi, liyane NU sing nyekel kabupaten. Wong NU iki nek karek klenyam tok. Kaya wong mari mangan nang rorokokan jerene taboki Cina nang rambales. Kaleh opo-opo. Mboten nangsal napa-napa. Sampeyan delok nang Sidoarjo. Mergo sing mimpin niku niki mboten politik niki mboten politik saestu. Tapi ini adalah fakta sejarah. Kenapa? Mengapa bisa demikian? Karena hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah satu-satunya kelompok Islam yang memandang kelompok lain itu sebagai saudara, bukan dianggap sebagai musuh. Mbak di PKPNU ono pelajaran siapa kawan siapa. Kula nggih alumni PKPNU, tapi kula alumni PKPNU yang paling pinter dhewe. Tapi sing ora dilulusno nggih kula. Adalah yang paling pinter dhewe niku kula. Meskipun ada siapa kawan siapa lawan, sebenarnya NU itu tidak pernah mengkafirkan orang lain. Meskipun itu berseberangan secara ideologi. Lah, wong sing koyok ngene iki, inilah yang akan membawa kedamaian. Dan memang sejarah membuktikan. Sampeyan poco sejarah Islam. Di mana ada negara Islam kok nanggono dicekel wong sing gak ahli sunnah wal jamaah mesti ono paten binaten. Mesti nih. Tapi di mana ada ahli sunnah wal jamaah menguasai sebuah negara mesti kabeh diayomi. Mangkane bener jarene kiai-kiai NU. Sampeyan delok enten apa mboten pondok pesantren NU nang sing terlibat terorisme. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Tapi kita tinggali di Iran, di Saudi. Kalau kita tarik ke sejarah yang lebih jauh lagi, dulu pada saat pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur dipimpin oleh orang Mu'tazilah, berapa ulama yang dibunuh? Jadi alhamdulillah sejarah kelam umat Islam itu tidak ada satupun yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ini barang dicekel karo ahlu sunnah wal jamaah kabeh makmur. Iki nek kapan kita ningali sejarah. Makane wong NU niki mbakno kados ngeten niki rai-rai ini. Pokoknya wantai rokokan. Tapi di pundak mereka lah kedamaian sebuah negeri.
Dan kedamaian sebuah bangsa itu bisa kita pertahankan. Enggak nek kapan bentar sampean titeni, wis iku sampean titeni. Dan ini menjadi kaidah mutoridah, kaidah yang berlaku universal. Di ono bupati NU mesti kabeh kediman duit. Di ono gubernur NU mesti kabeh kediman duit. Nah, tapi ojo takok. Janji pemimpin itu NU. ASN sing NU itu mendelep kabeh. Apa? Wedi aku golek ngaku NU dipindah kok. Tapi nek bupati NU nang sampeyan ngaku ora NU, ngarah dipindah mboten mungkin. Mergo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mangkane barokah Ahlus Sunnah wal Jamaah luar biasa. Oleh sebab itu pada peringatan satu abad NU dan memasuki abad yang kedua Nahdlatul Ulama, monggo kula kali panjenengan untuk kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa dan diajarkan selalu oleh para masyayikh kita. Ojo sampai wong NU saiki nek ndelok ketua partai iku luwih takzim daripada ndelok kiai bejat sampean. Kapan ono wong NU ndelok ketua partai luwih takzim daripada kiai. Wallahu a'lam bishawab. Tapi NU ini bisa tetap kuat nek kapan kiai ini didalah di tempat yang semestinya. Kiai tetap menjadi patokan dan rujukan. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mugi-mugi napa sing kula sampaikan niki wau benar-benar membuka inspirasi dan pencerahan kangge kula lan panjenengan sedaya untuk bekal kita di dalam memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Dan semoga irtibat kula kali panjenengan sebagai warga Nahdien dengan para masyayikh, dengan para ulama, hubungan kula kali panjenengan semakin raket, semakin parek. Kita menjadikan para kiai dan para masyayikh sebagai punjer dan patron dari organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Muga-muga Allah ridho dan Allah selalu memberikan kepada kita semua kekuatan untuk tetap mempertahankan Nahdlatul Ulama yang melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken wonten kirang langkunge kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari mau'izah hasanah yang disampaikan oleh beliau Gus Haji Birul Alim LC. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi kita bisa mengambil hikmah apa yang beliau sampaikan tadi.